Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang Fazlur Rahman, pemikir Muslim yang terkenal di dunia Islam. S1, S2-nya pendidikannya dia lakukan di Pakistan, dan S2-nya di Universitas Punjab. Namun karena pemikirannya yang berani melakukan terobosan-terobosan baru dan kritik-kritik terhadap pemikiran yang sudah ada, dia dibenci atau dihalang-halangilah kebebasan berpikirnya, dimusuhi, bahkan bisa mengancam keselamatannya, yang mengharuskan dia akhirnya hijrah ke Amerika, di mana di Amerika dia lebih bebas berekspresi. Dia juga memberikan pemikiran-pemikirannya lebih diterima oleh orang, karena di Amerika kita ngerti sendiri kebebasan berpikir itu sangatlah dihargai, apalagi di sana bukan negara Islam yang mayoritas seperti di Pakistan, di mana pemikiran dia banyak mendapatkan kritik dari masyarakat. Ia sering disebut sebagai tokoh neomodernisme. Ada beberapa karya beliau yang monumental, seperti Major Theme of Quran, kemudian Islam and Modernity, kemudian Transformation of an Intellectual Tradition, kemudian Islamic Methodology in History. Itu beberapa karya dia yang sangat populer di dunia Islam. Perkembangan pembaharuan pemikiran di dunia Islam, kalau kita lihat di mana Fazlur Rahman ada di dalamnya, itu paling tidak dapat dipetakan ke dalam 4 gerakan. Yang pertama itu gerakan revivalisme pramodernisme, atau revivalisme pramodernis yang muncul di Saudi Arabia atau di Jazirah Arab yang kita kenal dengan Wahabiyah, karena pendirinya gerakan revivalisme ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau di India ada Syah Waliullah, kemudian di Afrika ada Sanusiyah dan Fulaniyah, pada abad 18 dan 19. Nah, gerakan ini dikenal sebagai gerakan yang bersih dari sentuhan Barat. Jadi semacam endogenous Islam di Afrika. Kemudian yang kedua, gerakan modernisme klasik, yang muncul pada abad ke-19 dan awal abad 20. Dan ini mulai ada pengaruh ide-ide dari Barat. Lalu yang ketiga, gerakan neo-revivalisme yang mendasarkan dirinya pada basic pemikiran modernisme klasik. Jadi seperti modernisme klasik ini percaya bahwa Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik individu maupun kolektif. Namun karena usahanya untuk membedakan diri dari Barat, maka neo-revivalisme ini merupakan reaksi terhadap modernisme klasik. Nah, ini gerakan yang ketiga. Lalu yang keempat adalah gerakan neo-modernisme. Gerakan ini tidak menjaga jarak dengan Barat, tapi mengembangkan sikap kritis terhadap Barat maupun warisan-warisan kesejarahannya dalam aspek historisitasnya. Dan secara objektif Fazlur Rahman mengatakan bahwa dia masuk dalam gerakan ini. Jadi tidak menjaga dengan Barat, tapi tidak membeo juga dengan Barat,
memberikan kritik-kritik juga secara aspek metodologis. Kita akui kita belajar dari Barat, namun tidak tabi ya dengan Barat itu, tidak menjadi pengikut dari Barat. Baginya Al-Quran bukan karya misterius atau karya yang sulit ya, yang memerlukan manusia terlatih secara teknis untuk memahami dan menafsirkan perintah-perintahnya. Sebab bila demikian kitab ini tidak akan dialamatkan kepada komunitas secara luas. Ada dua prosedur yang benar untuk memahami Al-Quran. Ini dalam pengertian begini ya. Jadi Al-Quran itu tidak diperuntukkan hanya untuk kelompok satu ya, atau kelompok ini secara khusus gitu ya, tetapi untuk semua. Dalam memahaminya itu ya ada ilmunya. Kalau kita misalnya ingin memahami teks Al-Quran dengan baik ya, apa maksud ayat-ayatnya ya, pendekatannya ya harus dengan ilmu tafsir gitu. Atau kalau di dalam filsafat yang kita kenal dengan hermeneutik gitu ya. Jadi kajian terhadap teks ya. Nah, sebenarnya kan bagi orang-orang tertentu ya, saya kira tidak sebenarnya. Bagi orang-orang tertentu ketika kita orang filsafat melihat Al-Quran dalam perspektif hermeneutik itu kan kayaknya gimana gitu ya. Ini gimana sih Al-Quran kok dilihat dalam perspektif hermeneutik gitu kan. Al-Quran itu ya bukan dengan hermeneutik ya, tapi dengan tafsir gitu kan. Ya, kita tahu memang ada perbedaan hermeneutik dengan tafsir, walaupun dalam sisi yang lain dia ada persamaan gitu, bahwa kita ingin mencoba melihat. Karena itu ada perspektif ya yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, yaitu dua perspektif. Yang pertama, seorang harus mempelajari Al-Quran dalam ordo historis untuk mengapresiasi tema-tema dan gagasan-gagasannya. Sebab bila tidak, seseorang boleh jadi akan tersesat dalam memahami beberapa bukti penting dalam ajarannya. Jadi bagi Rahman yang perlu dilakukan itu, yang pertama mempelajari Al-Quran ya dalam konteks kesejarahannya. Ini mungkin yang dimaksud di dalam asbabun nuzul ayat itu turun gitu kan. Atau kita melihat konteks ayat itu dipahami oleh kita. Jadi misalnya selama ini kan ada dua pandangan yang saling bertolak belakang. Ada orang yang sangat memahami Al-Quran itu secara letterless ya. Tapi ada juga dalam hal ini teks, jadi sangat tekstual. Tapi juga ada orang yang memahami Al-Quran itu dengan kontekstual. Jadi melihat pemahaman ayat-ayat Al-Quran itu tidak hanya melulu berdasarkan teks, tetapi juga berdasarkan konteksnya ya. Gimana sih konteksnya, kekiniannya gitu kan. Atau kita melihat Al-Quran itu dulu turun dalam konteks seperti apa misalnya ya. Karena ketika Al-Quran itu turun di masyarakat yang konteks zamannya itu kan berbeda, atau kondisi zamannya kan berbeda dengan kita sekarang. Lalu apa kita paksakan sesuai dengan dulu dengan sekarang? Nah ini kan jadi perdebatan bagi kita. Lalu yang kedua menurut dia adalah seorang harus mengkajinya dalam konteks latar belakang sosiohistorisnya. Jadi tidak hanya melihat ordo historisnya ya, kelompok-kelompok yang memahaminya. Selanjutnya Fazlur Rahman menganggap bahwa kita perlu ya mengembangkan beberapa peralatan ilmiah untuk mengontrol kemajuan ilmu tafsir Al-Quran. Menurutnya ada 3 peralatan yang harus dikuasai setiap orang yang akan menafsirkan Al-Quran. Jadi seorang mufassir itu menurut Rahman perlu memiliki atau menguasai 3 tool ini ya, alat ini untuk memberikan gambaran yang objektif tentunya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, tidak hanya pengetahuan tentang bahasa saja yang diperlukan untuk memahami Al-Quran secara tepat, ya, tetapi juga tentang idiom-idiom bahasa Arab. Dari sini berkembang gramatika bahasa Arab, ilmu tentang kesusastraan Arab, kemudian penguasaan terhadap kamus bahasa Arab ya secara luas. Jadi menurut Rahman, pengetahuan bahasa bukan itu yang hanya diperlukan, tetapi juga penguasaan terhadap
idiom-idiom dalam bahasa Arab itu juga perlu diketahui ya. Begitu juga kamus gitu ya. Dalam Islam kan ada kamus yang terkenal itu Al-Munjid ya, yang dikarang justru bukan oleh seorang muslim ya, tapi itu salah satu kamus yang sangat dikenal luas di dunia Islam. Misal saja, kemudian ke susastraan Arab. Jadi sastra Arab itu memang sastra yang sangat tinggi ya, dari berbagai sastra yang ada di dunia ini. Banyak orang yang mengakui hal itu, sehingga bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran bukan pilihan yang semata muncul begitu saja. Yang kedua adalah latar belakang turunnya Al-Quran, asbabun nuzul. Jadi ada asbabun nuzul itu perlu dilihat. Kenapa ayat ini turun? Ya, apa sebab ayat ini turun gitu loh. Nah itu dilihat itu. Makanya ada ayat-ayat yang turun di Mekah disebut dengan surat Makkiyah, ya, surat yang turun di kota Mekah, atau ayat Madaniyah yang memang turun saat Nabi sudah hijrah di Madinah, ya, surat-surat Madaniyah gitu kan. Nah ini setiap turun itu ada sebabnya. Lalu yang ketiga, tradisi historis yang berisi laporan tentang bagaimana orang di lingkungan Nabi Muhammad memahami perintah-perintah Al-Quran. Jadi kita juga harus tahu alat yang ketiga ini ya. Jadi bentangan kisah-kisah sejarah pada masa lalu, bagaimana orang-orang yang terdekat di sisi Nabi atau kita menyebut dengan para sahabat ya, memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, bahwa kita misalnya Umar, Utsman, mereka biasa berbeda pandangan. Tiga alat ini menurut Rahman perlu kita pahami. Kemudian ada persyaratan metodologis dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran menurut Rahman. Yang pertama adalah dalam menemukan makna teks Al-Quran harus digunakan pendekatan historis yang menempatkan Al-Quran dalam tatanan kronologis sejarah. Jadi ini persyaratan metodologis ya, dari segi alat atau perspektif yang kita gunakan atau pendekatan yang kita gunakan, bahwa dalam menemukan makna teks Al-Quran itu perlu kita menggunakan pendekatan sejarah. Jadi sejarah itu penting ya bagi kita. Jadi kita jangan ahistoris gitu. Bahwa sejarah itu memberikan gambaran pada masa lalu itu seperti ini loh, dan kita jangan melupakan sejarah itu. Dan yang kedua adalah harus dibedakan antara ketetapan legal Al-Quran dan sasaran-sasaran serta tujuan dari ayat yang diturunkan. Nah, jadi harus kita mampu membedakan mana yang menjadi legal ketetapan Al-Quran, legal ketetapan Al-Quran, mana yang menjadi sasaran serta tujuan dari ayat-ayat diturunkan. Ya, kadang ayat itu turun, misalnya saja lah, ketika misalnya kita memahami dalam konteks ayat Al-Quran itu Nabi saat di Mekah gitu kan, kemudian Nabi saat di Madinah. Ayat-ayat yang di Mekah itu kan lebih banyak bicara tentang tentang tauhid ya, tentang akidah ya. Tapi sebaliknya kalau ayat-ayat yang turun saat Nabi di Madinah ya, itu ayat-ayatnya turun itu lebih banyak tentang bicara tentang kehidupan sosial ya, sosial dan kebudayaan. Jadi tentang muamalah, tentang sosial, kemudian tentang kehidupan kita dalam pemerintahan misalnya. Nah itu turunnya di Madinah. Nah konteks ini kita harus tahu bahwa tujuan-tujuan ayat itu diturunkan dan sasaran-sasarannya itu. Lalu yang ketiga adalah dipertimbangkan faktor yang menjadi latar belakang sosiologis sehingga dapat dihindarkan penafsiran-penafsiran yang subjektif. Jadi faktor yang menjadi latar belakangan sosiologis ya itu perlu ya, keadaan sosial masyarakat itu perlu dipertimbangkan karena keadaan sosial satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu beda. Bahkan disebutkan kalau masyarakat Mekah itu lebih temperamental, kemudian masyarakat Madinah yang kaum Ansar yang menerima Nabi untuk hijrah bahkan menjadi warga dari kota Madinah itu masyarakat yang lebih lemah lembut ya, lebih friendly misalnya. Nah kita harus paham itu dan mempertimbangkan faktor-faktor latar belakang sosiologis itu.
Supaya apa? Supaya kita dalam melihat ayat atau menafsirkan satu ayat itu bisa melihat lebih objektif, bukan subjektif. Lalu yang keempat adalah pemahaman dan penafsiran Al-Quran harus dilakukan dengan penyajian yang padu dan merupakan satu-satunya cara bagi para pembaca untuk memperoleh apresiasi yang tepat mengenai Al-Quran, perintah Tuhan kepada manusia. Jadi penafsir Al-Quran itu ya harus integral ya, dari berbagai disiplin ilmu itu saya kira penting. Jadi ketika misalnya kita mendekati Al-Quran itu tidak melulu tekstual gitu ya, tapi kita melihat konteksnya, melihat faktor sosiologisnya, faktor psikologis ya, kemudian faktor-faktor yang lain yang bisa menjadi pendukung itu saya kira perlu, sehingga kepaduannya dari berbagai pendekatan itu menghasilkan sebuah tafsir yang menarik ya, menghasilkan sebuah tafsir yang objektif, yang kita bisa melihatnya dalam pandangan di mana manusia bisa menerima pandangan itu, di mana kita sepakat dengan pandangan itu karena berbagai disiplin ilmu melihat Al-Quran. Saya kira dalam konteks ini ketika kita menafsirkan Al-Quran itu dengan berbagai pendekatan ini suatu kekayaan kita dalam memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya dilihat dari kacamata sosialnya, tapi kita juga melihat kacamata historisnya. Kita tidak hanya melihat Al-Quran itu dari kacamata sejarah turunnya, tetapi kita juga melihat bagaimana konteks ayat itu, kemudian bagaimana konteks zamannya saat ini, sehingga pemaknaan terhadap Al-Quran itu walaupun dia beragam itu suatu hal yang suatu hal yang biasa, karena berbagai perspektif yang kita gunakan untuk melihatnya. Dalam konteks ini juga saya ingin katakan bahwa Al-Quran itu tetap satu ya, mushaf Al-Quran kita baca sekarang, mushaf Utsmani ini satu ya. Tetapi ketika kita memahami ada banyak tafsir terhadap Al-Quran itu juga wajar, karena disiplin ilmu sudah banyak berkembang dan itu bisa menjadi pemuat oleh mufassir dalam menjelaskan tafsir dari ayat yang dipahami dan dibaca itu. Nah, ini persyaratan metodologis dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran menurut Fazlur Rahman. Nah, di samping itu ya, Rahman menganggap bahwa perlu ada metodologi tafsir yang sistematis ya. Saya kira itu perlu ya, menekankan pemahaman kembali tentang sumber-sumber hukum Islam, bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu ya kita juga melihat dalam perspektif hadis Nabi yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran itu. Tentang misalnya rakaat sholat kan tidak dijelaskan di dalam tafsir, tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Rasulullah yang menjelaskan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat kan ada dalam hadis-hadisnya. Jadi ada yang dijelaskan melalui hadis Nabi. Nah, kemudian juga sumber-sumber hukum yang lain ada ijtihad dan ijma' ulama. Ini juga penting. Dengan demikian akan menjadi jelas relevansinya dengan kehidupan zaman sekarang, khususnya dalam menetapkan masalah hukum Islam. Saudara sekalian, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.